Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, kita sebagai penduduk bumi, lebih tepatnya sebagai penduduk Indonesia, pasti udah nggak asing lagi dengan lembaga keuangan bernama bank. Kalau bisa cerita, rekening bank yang pertama kali saya buka adalah rekening bank BCA. Nah, waktu itu saya sama sekali nggak ngerti kelebihannya BCA itu apa sebenarnya. Jadi saya buka rekening semata-mata karena memang diwajibkan oleh universitas tempat saya kuliah. Singkat cerita, 13 tahun udah berlalu dan hingga saat ini BCA masih menjadi salah satu main operating banknya saya. Nah, di tahun 2021 ini, udah bukan rahasia nih Sobat Maya, kalau grup BCA ini punya ambisi besar untuk menggarap bank digital di Indonesia. Jadi, pada tahun 2020, Bank Royal Indonesia yang sebelumnya telah diakuisisi oleh BCA Group itu berganti nama menjadi Bank Digital BCA. Lalu pada akhirnya, aplikasinya resmi dirilis pada 2 Juli 2021 kemarin. Aplikasinya bernama Blue. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya pengalaman saya dalam membuka rekeningnya Blue. Lalu kita akan review nih, fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam Blue ini. Apakah bisa bersaing dengan bank digital lainnya? Tentu saja karena nggak mau rugi, kita buka rekeningnya sambil kejar promo. Penasaran gimana caranya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Oke Sobat Maya, jika kita ingin mendapatkan promo, maka kita bisa membuka aplikasi Blue ini melalui aplikasi Blibli. Jadi program ini berlaku dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2021, yang terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu dari tanggal 1 Agustus hingga 15 Agustus, dan yang kedua adalah dari tanggal 16 Agustus hingga 31 Agustus. Untuk kuota pemenangnya sendiri adalah 3.875 orang per periode. Nah, tentunya seperti biasa ada syarat dan ketentuannya ya. Nah, jadi kita harus top up minimal Rp500.000 itu dalam maksimal 3 hari setelah kita melakukan pembukaan rekening. Nah, hadiah dari program ini adalah 100% cashback sebesar Rp50.000 yang akan dikreditkan ke akun BliPay-nya Sobat Maya. Nah, karena kuotanya terbatas, maka harus cepet-cepetan ya. Makanya, good luck nih Sobat Maya untuk ikutan ini. Semoga beruntung ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembukaan rekeningnya melalui aplikasi Blibli ini ya Sobat Maya ya. Nah, jadi caranya adalah kita klik dulu tuh icon Blue yang ada di bawah bannernya Blibli. Lalu pilih daftar akun Blue. Nantinya Sobat Maya akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, langsung aja klik yuk mulai. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah untuk membuka akun Blue ini, kita harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki iKTP. Lalu kita juga harus warga negara Indonesia. Jadi untuk ekspatriat ataupun warga negara asing itu belum bisa membuka akunnya Blue. Nah, kalau misalnya nggak ada NPWP, kita masih tetap bisa buka akunnya Blue ini. Lalu jangan lupa, yang paling penting adalah siapkan koneksi internet yang lancar. Selanjutnya, masukkan alamat email dan juga kode referral. Nah, Sobat Maya bisa pakai kode referral saya nih Sobat Maya, yaitu Sudar FXV4. Jujur, saya sendiri belum tahu nih benefitnya bagi Sobat Maya jika Sobat Maya menggunakan kode referral saya. Nah, konon katanya kalau misalnya Sobat Maya daftar menggunakan kode referral, itu bisa mendapatkan Rp25.000, tapi syaratnya adalah melakukan top up minimal Rp500.000 dalam kurun waktu 7 hari setelah pembukaan rekening. Oke, kita lanjut. Proses selanjutnya adalah pembuatan password. Nah, kriteria dalam pembuatan password ini adalah yang pertama, itu minimal ada 8 karakter. Lalu harus ada juga huruf besar dan huruf kecil. Lalu harus ada simbol dan juga angka. Lalu kita tinggal ikutin langkah selanjutnya. Nah, bagi yang nggak memiliki NPWP, tetap bisa ya buka rekening ya. Caranya tinggal klik tuh yang di bagian bawah Sobat Maya. Saya tidak memiliki atau membawa NPWP. Lalu, di tahap selanjutnya, Sobat Maya akan ditanya nih, apakah sudah merupakan nasabah BCA atau belum? Jika udah menjadi nasabah BCA, konon katanya nih, proses KYC-nya itu jauh lebih mudah nih Sobat Maya. Oke, langkah selanjutnya tuh ya seperti pada umumnya ya, KYC ya, masukkan alamat domisili, terus masukkan data pekerjaan, konfirmasi data, dan terakhir adalah menyetujui syarat dan ketentuan.
Nah, lalu tahap terakhir dalam proses membuka rekening Blue ini adalah verifikasi video call dengan tim Halo Blue. Nah, jam operasionalnya itu dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Waktu saya daftar pas tanggal 22 Juli kemarin, wah antrian video call ini panjang banget Sobat Maya. Makanya kalau misalnya Sobat Maya lihat review di Google Play itu ya, banyak banget yang mengeluh tentang hal ini Sobat Maya. Kayak nggak siap gitu loh, orang yang mau daftarnya banyak, tapi CS-nya itu nggak mampu handle orang sebanyak itu. Nih saya kasih lihat ya, antrian saya itu sampai 42 menit. Ini antrian yang pertama ya. Jadi setelah saya menunggu nih, kurang lebih kayak 8-10 menit, koneksinya keputus dong. Padahal tuh saya udah tunggu-tunggu banget nih Sobat Maya. Menanti ya, wah CS yang mau nanya nih kayak gimana, kayak gitu kan. Nggak canda. Oke, nah jadi udah menunggu 8-10 menit, ternyata keputus. Akhirnya saya coba lagi nih Sobat Maya. Yang kedua ternyata lebih panjang. Katanya antriannya 45 menit. Sebel banget sih ya. Mau buka rekening kok gini amat, kayaknya susah banget gitu kan. Nah akhirnya nggak apa-apa, saya tunggu aja. Untungnya sekitar 10-15 menit tuh ya saya tunggu, ternyata udah terhubung dengan CS-nya BCA Digital ini atau CS-nya Blue ini. Mungkin banyak yang menyerah di tengah jalan, sehingga antrian saya tuh bisa dipercepat. Nah, setelah tersambung ke CS-nya itu ramah banget, dan juga pertanyaannya itu sebenarnya cepat Sobat Maya, tinggal verifikasi data kayak gitu aja. Jadi, itu waktunya sebentar banget, dan voila, rekening Blue saya udah selesai dibuat. Nah, untuk aktivasinya ternyata butuh waktu 1 kali 24 jam paling lama nih Sobat Maya. Jadi sambil nunggu kita buat PIN-nya aja ya. Singkat cerita, nggak nyampe 3 jam, rekening Blue saya udah aktif. Nah, karena udah aktif, kita langsung coba aja fitur-fiturnya. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah Blue nggak punya kartu debit. Iya, nggak punya kartu debit Sobat Maya. Sobat Maya nggak salah dengar. Banyak banget yang kecewa dengan hal ini. Tapi jangan khawatir, Blue memberikan solusi dengan adanya fitur cardless withdrawal di seluruh ATM BCA free tanpa syarat. Lalu jika Sobat Maya melakukan transfer dari dan ke Bank BCA, itu Sobat Maya bebas biaya. Nah, selanjutnya kita bahas fitur-fitur yang ada di aplikasinya Blue ini. Nah, di halaman home nih Sobat Maya tuh akan menemukan tampilan profile, notifikasi, terus saldonya kita, nomor rekening, highlight, lalu transaksi favorit terakhir. Di bagian profile, itu ada datanya kita, kode referral, dan lain-lain. Jadi jika kita ingin melakukan pengkiriman data, itu bisa langsung melalui apps-nya ini. Lalu kalau misalnya kita mau mengaktifkan fitur biometrik ataupun fingerprint, itu ada di menu profile ini. Oke, selanjutnya ada menu highlight nih Sobat Maya. Jadi di menu highlight ini, Sobat Maya akan menemukan berita-berita terbaru dari Blue dan juga promo-promo yang seru dari Blue. Kalau kita klik nih Sobat Maya bagian yang RP nih ya, yang ada di tengah bawah, itu akan muncul menu transfer, bayar atau beli, lalu ada menu top up e-money, lalu menu bayar pakai QR, serta tarik tunai. Untuk fitur transfer, ya itu sama aja kayak bank digital lainnya ya, sebenarnya nggak ada yang spesial-spesial banget. Lalu untuk menu top up e-money-nya, itu baru tersedia OVO dan juga GoPay. Ngomong-ngomong soal transfer dan juga top up e-money, Blue ini punya yang namanya Blue Reward Sobat Maya. Jadi fungsinya Blue Rewards ini adalah kita akan dibebaskan dari biaya transfer ataupun biaya top up e-money GoPay. Nah, kuota per bulan dari Blue Rewards ini adalah 20 transaksi per bulan. Untuk 2 bulan pertama pada saat kita melakukan pembukaan rekening, Blue Reward ini diberikan secara cuma-cuma tanpa ada syarat. Namun setelah 2 bulan, kita harus menjaga saldo rata-rata itu minimal di 1 juta, baru bisa mendapatkan benefit dari Blue Reward ini. Nah, kita beralih ke tab simpanan. Di bagian simpanan ini ada 2 fitur utama nih Sobat Maya, yaitu Blue Account dan juga Pockets. Kalau Blue Account ini adalah rekening utama, yang dimana ini akan menjadi rekening aktif untuk berbagai macam transaksi. Nah, di bagian Pockets, itu ada 3 bagian nih Sobat Maya. Yang pertama itu ada Blue Saving, yang kedua dia ada Blue Gather, yang ketiga dia ada Blue Deposit. Di Blue Saving, kita tuh bisa buka tabungan dengan bunga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3%. Dan kita bisa buka maksimal itu hingga 10 tabungan. Jadi sebenarnya ini rate yang tergolong tinggi ya, mengingat ini adalah grupnya BCA yang terkenal banget.
Dana-dananya itu dana murah semua. Nah, di Blue Saving ini kita bisa set budget, lalu tujuannya, dan juga durasinya nabungnya berapa lama sehingga tercapai targetnya kita. Lalu ada juga fitur auto debit di mana ini membantu kita untuk lebih berkomitmen terhadap tujuan ataupun goals yang ingin kita capai. Lalu bagian kedua dari Pockets ini bernama Blue Gather. Dengan adanya fitur Blue Gather ini, kita tuh bisa patungan tanpa ribet nih Sobat Maya. Jadi di sini kita bisa undang teman ataupun kerabat ataupun saudara sebagai member. Nah, kalau kita mengundang member, itu kita disebut sebagai akun kreator. Nah, kreator bisa mengundang maksimal 24 member dalam satu akun Blue Gather. Lalu, cuma kreator nih yang bisa menghapus member dan juga mengambil dana yang ada di Blue Gather ini. Nah, asiknya pakai Blue Gather, baik kreator ataupun membernya itu bisa sama-sama memonitor saldo dan juga mutasi rekening yang ada di dalam rekening Blue Gather ini. Jadi, kalau misalnya kreator itu tarik dana dari Blue Gather, itu member juga akan dapat notifikasinya. Ibaratnya kalau ini arisan ya, cash flow-nya itu benar-benar transparan. Lalu bagian terakhir di Pockets ini adalah Blue Deposit. Jadi dengan adanya Blue Deposit ini, kita bisa buka deposito tuh tanpa ribet. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuka Blue Deposit. Jadi minimal penempatan dana di Blue Deposit ini adalah sebesar 10 juta. Lalu kita akan diberikan bunga itu kalau misalnya 10 juta sampai 100 juta itu bunganya 3,75%. Kalau di atas 100 juta itu bisa dapat 4%. Lalu tenornya sendiri itu adalah 1 bulan hingga maksimal 12 bulan. Lalu yang menarik di sini adalah kita bisa melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Tapi perlu diperhatikan nih Sobat Maya, memang kita tuh nggak akan dikenakan penalti. Tapi bunga berjalannya juga nggak akan dibayarkan. Oke, akhirnya kita sampai ke bagian kesimpulan nih Sobat Maya. Fakta bahwa Blue ini adalah part of BCA Group, bank swasta terbesar di Indonesia, membuat ekspektasi orang-orang itu menjulang tinggi. Banyak banget yang mengharapkan integrasi layanan yang solid dari jaringannya BCA. Namun sayangnya hal itu masih belum bisa terwujud, paling nggak hingga saat ini. Menurut saya pribadi, memang Blue ini masih banyak banget hal yang perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan bank digital lain. Nah, berikut review saya terhadap aplikasi Blue ini. Yang pertama adalah, kalau pada saat kita mau login nih Sobat Maya, loadingnya itu agak lama. Kalau misalnya di aplikasi bank digital lain, saya tuh mau login, itu cepet nih, paling 1 atau 2 detik udah muncul tuh fingerprintnya, kita tinggal tap, udah login. Tapi kalau di Blue, itu kita bisa nunggu 5-8 detik untuk muncul fingerprintnya. Nah, semoga aja ya hal ini bisa ditingkatkan ke depannya. Karena zaman sekarang tuh kan apa-apa orang butuh cepet ya. Kalau walaupun dia cuma 5-10 detik atau 5-8 detik, itu lumayan mengganggu. Lalu yang kedua adalah, banyak banget yang beranggapan bahwa Blue ini sama dengan Bank BCA. Padahal pada kenyataannya berbeda. Blue atau Bank Digital BCA ini merupakan anak usahanya BCA. Jadi berbeda dengan BCA-nya sendiri. Jadi misalnya nih, kita mau melakukan pembayaran VA BCA melalui Blue, itu nggak bisa karena beda bank. Nah, mungkin IT-nya BCA nih ya, sebagai induk usahanya Blue, dapat melakukan inovasi agar VA-nya BCA dapat dipergunakan oleh Blue juga untuk kedepannya. Lalu yang ketiga adalah, nggak ada kartu debit, bahkan kartu digital pun nggak ada. Hal ini sedikit terbantu ya dengan adanya fitur tarik tunai gratis di seluruh ATM Bank BCA. Tapi kan banyak orang juga nih ya yang mau belanja online itu perlu kayak data kartunya. Sementara Blue ini nggak menyediakan. Semoga aja dengan infrastruktur yang dimiliki oleh BCA Group akan ada mungkin Blue Debit untuk kedepannya. Lalu yang keempat adalah setoran awal untuk depositonya itu lumayan besar, yaitu 10 juta. Padahal di bank konvensional aja nih ya Sobat Maya, itu kita cuma butuh 8 juta udah bisa melakukan penempatan deposito. Bahkan di bank digital lainnya, itu ada yang bisa melakukan penempatan deposito mulai dari 1 juta rupiah. Lalu di Blue ini juga depositonya itu nggak ada pilihan automatic rollover, jadi kita harus perpanjang manual. Dan menurut saya yang namanya manual itu nggak digital sama sekali. Nah, lalu yang kelima adalah tampilan Blue ini simple dan milenial banget. Nah Sobat Maya, demikianlah review saya mengenai aplikasi bank digital Blue.
Semoga kedepannya Blue ini bisa terus berkembang dan berinovasi mengikuti induknya yang saat ini udah menjadi jawara di kelasnya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Semoga Sobat Maya terbantu dan terhibur dengan review yang saya lakukan terhadap Blue ini. Kira-kira kita mau review bank digital apa lagi ya selanjutnya ya? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.